Syifa dan aku Helen. Kita berdua akan membahas tentang perubahan sosial dan pendidikan. Sebelumnya, dalam kehidupan setiap manusia pasti mengalami perubahan karena kehidupan adalah sesuatu yang bersifat dinamis. Tidak ada kehidupan manusia yang berhenti pada satu titik itu saja. Nah, perubahan tersebut bisa berupa perubahan cepat dan perubahan lambat. Nah, perubahan sosial juga bisa berupa nilai sosial, norma sosial, dan pola perilaku manusia. Perubahan ini juga didukung oleh komunikasi yang canggih dan modern. Penemuan baru di bidang teknologi tanpa disadari dapat mempengaruhi perubahan sosial yang berdampak pada pendidikan. Perubahan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal, keadaan, berubah, peralihan, dan pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi, perubahan sosial adalah berubahnya suatu susunan sosial masyarakat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini juga dipengaruhi oleh sifat manusia yang mudah bosan dan selalu menginginkan perubahan, rasa tidak puas, dan berusaha untuk mendapatkan alternatif lain yang lebih menyenangkan. Ruang lingkup perubahan sosial ini meliputi unsur-unsur budaya material dan imaterial. Artinya, setiap unsur budaya di masyarakat bersifat material dan imaterial yang juga memiliki kecenderungan terhadap perubahan sosial. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh King Les Davis yang mengartikan bahwa perubahan sosial adalah sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Namun sehingga akan disebut sebagai perubahan sosial kalau tatanan dan fungsi masyarakat tersebut tersusun secara rapi atau sistematis. Perubahan sosial dapat terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ialah perubahan lambat atau yang biasa disebut dengan evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya, perubahan evolusi adalah perubahan struktur masyarakat. Yang kedua, perubahan cepat atau biasa disebut dengan revolusi, yaitu perubahan mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif secara cepat. Seringkali perubahan revolusi diawali dengan munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan tersebut sulit dihindari, bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Revolusi adalah wujud perubahan sosial. Yang kedua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh, perubahan kecil adalah perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Sebaliknya, perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa perubahan langsung atau pengaruh yang sangat berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan besar ini yaitu adalah dampak ledakan penduduk atau dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan dengan agent of change, yaitu seorang atau sekelompok orang yang dapat membuat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial dan sistem sosial. Contoh perubahan yang dikehendaki adalah pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Kemudian, perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang sangat tidak diharapkan. Contoh, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan adalah munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Baru ke Orde Reformasi. Hidup di dunia sekarang dan masa depan menuntun
menuntut penguasaan ilmu dan teknologi. Berikut beberapa arah perubahan sosial, diantaranya yang pertama konsumerisme, yaitu pandangan hidup yang melihat bahwa lebih baik membeli barang atau jasa daripada membuatnya sendiri. Yang kedua, konsumtivisme, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya bukan merupakan keperluan hidupnya. Yang ketiga yaitu hedonisme, merupakan cara hidup yang bermewah-mewah untuk mengejar prestasi atau gengsi tertentu. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat adanya ketidakadilan dalam proses pembangunan, misalnya karena menekankan atau memprioritaskan daerah atau golongan sosial tertentu. Yang kelima, munculnya berbagai perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, prostitusi, dan sebagainya yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk menyesuaikan dengan taraf hidup, namun tidak didukung dengan kemampuan atau keterampilan yang memadai. Dari uraian tadi, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut, bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Masalah-masalah sosial pendidikan yang muncul di tengah masyarakat juga dialami di dunia pendidikan. Sehingga sosiologi pendidikan harus memainkan perannya untuk ikut memformat pendidikan dan memberikan pendidikan yang mampu berkifat secara konstekstual. Sistem, muatan, proses, serta dana arah pendidikan perlu ditata ulang dan diatur secara khusus sehingga mampu menjawab sekaligus bermain di sistem perubahan sosial tersebut. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduk nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari kita. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.